Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Nunu si teman ngopi. Oke guys, di video kali ini kita akan lihat nih yang lagi viral ya, yaitu Kopdes Merah Putih di Stone Garden, Desa Gunung Masigit, Cipatat, Bandung. Oh, ini tuh di Cipatat. Kirain gua tuh di daerah Jawa ya, gue baru tahu. Kalau Cipatat ya emang ada Stone Garden situ kan. Cuma setahu gua sih daerah Stone Garden itu tuh apa ya, gersangnya minta ampun sih. Itu tuh dari jalur dia masuk itu emang ada pemukiman, cuma jalannya itu parah banget. Jalannya itu parah banget guys. Jadi bener-bener parah. Terus nanti di area pas Stone Gardennya itu tuh emang ada parkiran, warung-warung. Nah gue nggak tahu nih sebelah mananya nih eh si Kopdesnya ini dibangun. Karena yang pernah pada saat gue ke situ itu emang ada area lega di situ ya, di Stone Gardennya. Jadi kalau kita naik ke atas itu ada tempat buat foto-foto bagus, buat untuk foto foto priwet bisa. Terus di bagian sebelah kirinya kalau nggak salah, ya sebelah pokoknya sebelah ujungnya itu ada tempat buat main apa rafting ya kalau nggak salah, yang panjat tebing gitu. Itu di situ. No, ini ternyata di Stone Garden. Keren gue Stone Garden, keren gue di Jawa Tengah gitu, daerah Jawa Tengah. Di situ ada nama tempat wisata juga namanya Stone Garden gitu. Oh ternyata ini Stone Garden Cipatat. Gue tahu ini kalau Cipatat. Yaudah kita lihat dulu aja gimana klarifikasi dari kepala desanya nih, kenapa membangun Kopdes di area tersebut. Kita lihat yuk. Yang di Stone Garden itu adalah mungkin menurut mereka dari beberapa titik adalah yang strategis. Dan itu jujur bukan di atas gunung, ya bukan. Jadi di bawah Gunung Masigit. Oke. Kayaknya sih gue paham ya arahnya kemana nih. Apa mereka atau si PT apa tadi tuh yang garapnya tuh. Kayaknya arahnya tuh marketnya tuh ke para wisatawan yang datang ke Stone Garden. Tapi menurut gua di situ wisatanya tuh nggak terlalu yang banyak banget gitu ya. Gua waktu itu tuh hari apa ya, hari biasa nggak tahu weekend gue lupa lagi. Pokoknya gua pas ke situ tuh si wisatawannya juga nggak terlalu banyak gitu. Pengunjungnya, dan juga warung-warung di situ sebenarnya udah ada warung kopi. Terus buat lo bikin mie instan gitu kan, buat nyantai-nyantai, es kelapa ada kalau nggak salah. Jadi pas ketika lo abis dari Stone Gardennya, dari atasnya itu kan bisa naik ke atas tuh. Jadi itu tuh bisa naik ke atas guys. Di atas tuh ada ya view view batu-batu gitu loh, banyak pokoknya di atas. Nah itu gua waktu itu juga pas habis garap priwet di situ, moto priwet di situ, gua sama klien gua waktu itu sempet mampir dulu ke warung gitu, karena di situ emang udah ada warung-warung. Nah ini kalau misalkan koperasi dibangunnya di situ, emang bisa ya sambil ngopi gitu di situ. Paling ya kan isinya kan cuma makanan-makanan kayak apa, kayak di Indomaret gitu lah. Kayaknya nggak kurang kurang gimana gitu ya. Emang udah enakan. Selesai dari Stone Garden kita langsung ke warung kopi gitu di situ, karena emang ada banyak warung-warung di situ dekat parkiran. Nah ini gua nggak paham nih, mungkin ya marketnya ke situ gitu, pengunjung yang datang, wisatawan yang datang ke Stone Garden. Cuma kan istilahnya peruntukannya kan bukan ke tempat wisata ya, tapi lebih ke masyarakatnya gitu kan, memudahkan masyarakat sekitar gitu. Terus harganya juga kompetitif ya, jauh dengan harga harga yang lain gitu, apa toko-toko yang lain gitu. Harusnya kan seperti itu koperasi desa tuh. Ini malah
Ya kayak gitu dah. Gue juga nggak ngerti sih, nggak paham sih. Gitu aja. Kita lanjut next. Oh, kita baca ini dulu, baca komen-komennya dulu. Yang saya bingung tuh dari siapa nih? At R R apa, gue nggak ngerti nih bahas apa hurufnya. Kita langsung baca aja. Yang saya bingung tuh, emang satu toko yang dibangun di tempat terpencil tuh emang bakal bisa balik modal, kata si R apa nih. Terus yang kedua nih dari Garen 280, beli telur 1 kilogram sambil hiking. Kayaknya ini bukan tempat hiking deh, karena setahu gua emang agak-agak horor juga sih, karena waktu itu pas gua motret di situ, klien gue sempet kena lah, sempet gitulah pokoknya. Makanya jam 3 nggak tahu jam berapa, jam 4 itu kita udah turun. Tadinya kita tuh mau sampai malam foto-foto di situ ya, karena kita mau dapetin city lightnya kan. City lightnya kita main foto-foto strobis gitu. Itu enak banget di situ sebenarnya. Cuma karena ya ada hal seperti itu, akhirnya kita turun. Dan ini bukan tempat hiking sih menurut gua, karena di situ area campingnya karena kalau hiking kan kita naik gunung ya, gunung tinggi gitu. Kalau ini bisa dibilang bukan hiking ya, tapi lebih ke ya wisata biasa aja, karena bukit bisa dibilang bukit ini tuh. Nggak terlalu tinggi kok, nggak terlalu tinggi. Sedang-sedang aja sebenarnya bukitnya tuh, cuma banyak bebatuan gitu yang bagus-bagus di situ. Terus lanjut program gue nggak ada yang beres, aduh. Terus lanjut nih, guys, jangan salin Prabowo nggak salah, dia nggak tahu apa-apa, please. Tahu nggak ya? Nggak tahu sih gue, ya itu nggak tahu sih. Kemudian yang salah itu pemerintah, karena lahan Kopdes harus disiapkan desa gratis, sedangkan tiap desa belum tentu punya lahan yang strategis, dan pendirian Kopdes tidak bisa ditolak. Iya sih, benar. Jadi mau nggak mau kepala desa menyiapkan lahan, yang mana lahannya tuh ya karena kan nggak semua lahan desa tuh yang dimiliki desa itu strategis. Jadi ya mungkin seadanya aja gitu kan. Yang penting lahannya nih ada, terus ya udah lu tinggal bangun aja gitu. Gitu mungkin ya bisa lah, masuk akal, logis. Kemudian siapa yang mau beli? Kata Pap Kiri Bone Squad. Terus dari Ceng _ 470, ini agak panjang nih. Kopdes harus punya tempat parkir luas, nggak seperti toko biasa. Tempat sempit pun jadi. Kalau tempat parkirnya luas, enak untuk mobilitas pengiriman barang, mobil pupuk, kirim pakai truk besar, gas, beras dan lain-lain. Dan tak butuh tempat terlalu ramai. Harganya harga agen. Toko grosir aja bisa belanja di sana, dan khususnya untuk masyarakat desa setempat. Di KDMP bisa ajukan kredit modal. Terus orang kalau butuh pasti akan datang, seperti kita ke bank dan antri tetap saja kita karena butuh. Semua kebutuhan ada di sana nantinya mau tarik atau isi wallet lengkap. Isi wallet sekarang kan udah zaman digital semua ya, jadi nggak perlu ngisi wallet tuh di offline gitu, dari HP langsung aja bisa gitu kan. E-wallet lengkap. Terus KDMP dirancang menjadi koperasi modern dan bukan untuk bersaing dengan toko-toko retail yang sudah ada. Tapi kan ya buktinya ternyata sama-sama aja isinya tuh minyak sayur, terus susu, gula, terigu, kemudian ciki, kemudian ya gitulah pokoknya. Next kita lihat video selanjutnya nih. Kok bisa mereka rame? Padahal dari segala aspek kita udah menang ini. Ya kan lokasi kita terpencil, Pak. Bukan terpencil, hidden gem. Emang konsep bisnis kita kan yang belanja YTTA. Hah? Ya kalau gitu mungkin mereka rame karena emang servisnya ramah. Kita tegas, percuma ramah tapi nggak ada jiwa korsa kan percuma. Ya juga ya. Mungkin karena ada jinglenya mungkin, Pak. Kita ada yel-yel, mau yel-yel kamu. Ini mataku, ini mata kaki. Jangan rame-rame, Pak. Iya. Terus apa kira-kira yang buat mereka rame apa kira-kira?
Ya harga mungkin. Di kita harga juga murah. Kalau lagi ada presiden. Anjir, kena banget, kena bener netizen gila, kena banget sih sindirannya. Emang kalau lagi ada presiden kalau lagi ada presiden itu semuanya diadain, wah barangnya lengkap, terus laporan harganya ini kita kompetitif kok, harganya lebih murah atau gimana lah gitu kan. Tapi ternyata pada kenyataannya ya gitulah. Dapat buat nyindirnya nih si siapa nih, Gilang.hair. Nih ada komenan dari Yol underscore an. Saya salah satu peserta KDKMP atau KNMP, apa tuh singkatannya, gue nggak tahu. Terus yang saya alami di sini tidak sekeras itu. Saya ikut Satdik Purboyo. Di sini pelatihnya sesuai kapasitas siswa. Dari segi makanan, fasilitas dan pelatihannya pun semua baik. Tujuan dari latihan militer itu untuk melatih kedisiplinan, juga kerjasama yang baik. Setelah militer juga ada pelatihan bidang manajerial. Cuma di situ gue pernah denger dari podcastnya siapa ya? Nih Mbak Yeol. Gue pernah denger dari podcastnya siapa, itu tuh emang dianggarkan untuk pelatihan Satdik itu Satdikmil apa tuh, itu tuh sekian triliun, 30%-nya tuh 15 atau 30%-nya tuh itu diperuntukkan untuk pendidikan manajerialnya. Jadi untuk yang persenan yang lebih besarnya itu diperuntukkan untuk militernya gitu. Kalau nggak salah sorry, tolong diperbaiki kalau gue salah gitu ya. Kayaknya gue udah pernah denger statement kayak gitu dari podcastnya siapa, gue lupa lagi. Udah pernah denger kayak gitu gue. Ya tapi nggak tahu juga ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kalian bisa membenarkan statement gue. Bukan statement sih, tapi lebih ke apa ya, kayak pernah denger aja gitu. Kita lihat video selanjutnya lagi aja. Humbaya he ho. Humbaya. Yes kon, kau pemulut kas diam dulu kah? Jangan yel. Kita lagi pis kompetitor ini. Iya jangan berisik. Bayu, coba kirim drone laba-laba. Yo, siap laksanakan. Kau mereka bisa rame ya, tapi tempat kita sepi. Padahal kita paling oke. Gedung kita paling baru, paling bagus. Laba-labanya masuk ke ruangan. Nya heuh atuh nyen koperasi hidden gem tengah kuburan. Wah anu meuli atuh sarieuna nu aya ge jadi base camp jurig atuh eta. Enggak masuk akal. Cenah minta buah. Bunani, baterainya habis. Plan B, kita kirim mata-mata ke sana. Agen Boneng. Duanala dia orang apa? Anjing, tamai mata-mata, tamai nyolok mata, tamai. Gel, tolong cek harga di sana ya. Siap, laksanakan. Kop D1, tolong gimana harga di sana? Bos, kayaknya harganya sama aja bos di tempat kita mah. Bos, kayaknya gua ketahuan dah. Luncurkan rencana terakhir. Ayo kumaha tuh. Laksanakan operasi Oke Gas. Abroad mission. Rilis gas kentut now. Anjir, oke, ai. Wah. Ngeluarin racun. Gua kabur. Tuhan. Kita baru beli kesempatan nih. Humbaya he ho. Asli sumpah. Ini kocak-kocak parah sih, bener kreatif banget sih orang Indonesia buat nyindir hal-hal kayak gini tuh. Gila. Aduh. Oh iya ini ada yang komen nih. Nih guys, ada yang komen. Jadi itu 45 juta per orang gitu kalau nggak salah untuk pelatihan tuh
sekitar 15% atau 30%-nya itu diperuntukkan untuk manajerial, pelatihan manajerialnya gitu. Padahal kan yang dibutuhkan pelatihan manajerialnya, gimana cara dia nanti akan mengelola bisnisnya, kemudian retailnya, terus keuangannya, terus memanajerial pegawainya gitu kan. Harusnya tuh yang ditekankan tuh itu. Kalau misalkan alasannya biar disiplin, kalau disiplin ya pasti bakal disiplin sih, karena kan istilahnya kerjaan ya. Orang-orang yang gak latihan militer aja, yang kantoran gitu, itu bangun subuh, mereka berangkat subuh pagi, misalkan yang kerjanya di Jakarta dari Bekasi, berangkat itu jam 5 atau setengah 6, dan mereka udah bangun dari subuh, dan itu gak perlu pelatihan militer gitu. Kedisiplinan ya mereka pasti disiplin, karena semua kerjaan itu ada aturannya gitu kan, ada peraturannya gitu ya, masing-masing lah itu mah. Kita lanjut ke video selanjutnya. Oh ini udah tadi, ini udah ini oh ini nih, Selamat pagi. ini lagi kocak nih. Wah, siap, Kak, saya mau beli sabun mandi sama kapas, ada gak? Kak? siap. Ada. Gimana Kak? Ini dia. Jadi maksud dulu Kak. Oh ya, kakaknya beli tisu sama sabun, gak sekalian kecap gak? Orang Kak. Aura, Kopdes merah putih selalu di hati. Aura, Kopdes merah putih selalu. Permisi, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Ini yang lagi viral nih dari kemarin, gila nih. Kocak banget nih orang kreatif sumpah. Nyindirnya tuh bener-bener nyindir. Mantep. Ya semoga aja pemerintah bisa dengar. Gue juga masih belum tahu ya arahnya nanti bakal kayak gimana ke depannya. Tapi semoga aja bisa bermanfaat buat banyak orang, buat masyarakat sekitaran Kopdesnya itu guys. Oke guys, ini ada satu lagi nih yang lagi viral. Ada pembangunan Kopdes, penampakan Koperasi Desa Merah Putih di lereng Gunung Prau. Ini jalur mana gue nggak tahu nih, karena kan ada beberapa jalur ya buat naik ke Gunung Prau tuh. Kita lihat dulu aja videonya. Oh, di ketinggian 1385. Jauh dari pusat aktivitas masyarakat. Iya sih, kalau dilihat dari drone tuh emang jauh dari pusat aktivitas masyarakat. Bagian dari pengembangan desa jangka panjang katanya. Pusat aktivitas baru di sekitar KDMP, termasuk pembangunan pusat pemerintahan dan administrasi yang anyar. Jadi itu alasannya. Pun di seberang KDMP akan dikembangkan bumi perkemahan dan gerbang pendakian perahu. Oh, pihak Kodim 0715 Kendal juga pastikan lokasi KDMP ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan perencanaan desa. Oh, ternyata hasil musyawarah dan perencanaan desa toh. Nah, ini kita lihat statement dari podcastnya Bang Densu kalau nggak salah nih. Kopdes udah jelas ini lebih parah daripada MBG. Begitu gua ngelihat ada berita 30 juta per hari untuk per orang, per bulan atau per hari itu untuk orang latihan militer. What's the reason behind that? Karena ini bukan gua yang ketawain, ini tetangga kita sebelah, negara-negara tetangga akan ketawa mati ngelihat itu. Tahan, saya mau nanya sama dia. Lu setuju nggak latihan militer? Nggak, jadi ini Belain harus terus. Belain terus. Harus objektif dong. Gue objektif. Iya, silakan. Objektifnya dari pemerintah. Iya udah, oke. Emang kalau misalnya dilihat ya, wah latihan dasar militer ngapain sih gitu kan?
Nah, gue tuh agak ini juga. Jadi Ayolah. gue bukan Paham agak gue ini poin itu. lu mau larinya ke mental, tapi nyambung apa enggak nih? Maaf, bentar ya. Ini tuh memang dinamakan latihan dasar militer, jadi orang menjadi rancu gitu. Ah, lu ngapain nih, komando? Apa gimana Dengan gitu kan? senjata. Sebenarnya ada kesalahpahaman juga nih tentang Latsarmil itu. Itu tidak latihan dasar militer yang bagaimana untuk menyiapkan untuk perang gitu ya. Itu karena lulusannya ini nanti ya yang akan kembali ke desa ini yang akan menggerakkan perekonomian desa, dan para Anjir, manajer ini nanti di menggerakkan. sana itu bukan hanya menggerakkan sistem lo bayar ya, oke catat lo bayar ya. Bukan, tapi bagaimana dia bisa mengelola koperasi gotong royong terus ini masyarakat. Terus Oh, nanti itu sebelum harus orang ini. ya makanya Latsarmil itu belum Nggak bisa selesai. begini dong, masa lu begini-begini Nah, bro. kan, lo aja Maaf masih nih, gua fair-fair lo aja. masih mikirnya begini-begini kan. Ya itu Padahal dia mau senjata itu masalahnya. Gua Ini kan ngerti. ngeri itu. Lu harus fair dong. Lu harus fair. Itu kagak nyambung bro. Ya udah, jadi nih Maaf ya, Len. Latsarmil Iya. biasa aja kali. Ya gua gak mau menyinggung, cuman ya sorry ya orang begini-begini. Kagak Terus ada kayak, itu kan. lu nggak bisa bilang masyarakat, lu salah menangkapnya. Mereka itu tujuannya nggak bisa. faktanya. Nggak Nah, bisa. ini yang Latsarmil tuh bukan Latsarmil aja Bang ya. Nanti dia akan ada pelatihan manajerial lagi. Pasti dong. gitu. Iya, kalau itu oke. Cuma kan sekarang begini, maaf saya luruskan dulu semua hal ini ya. Udah ya, saya orang yang paling menurut saya di tengah sekali dia. Saya ini pribadi saya nggak ke kiri nggak ke kanan. Saya lihatnya selalu coba lihat dari dua sisi. Saya kalau lihat itu pada saat ada koperasi desa ini, kemudian persiapan manajernya ini, saya mikir ini orang latihan militer buat apa ya? Dia mau pergi perang atau gimana? Jujur loh, lu pasti melihatnya begitu, dan lu nggak bisa salahin orang ketika Iya, melihat pasti, begitu. ya. Akhirnya apa? Isu yang negatif akhirnya muncul. Sekarang kan sampean dari Bakop nih. Iya. Kuat juga mentalmu ya. Ya, Tapi harus kan nggak latihan militer kan? Enggak ya kan? Kagak. Enggak ya kan? Kagak. Berarti bisa kuat mental tanpa latihan Tanpa militer latihan ya? militer. Bisa, ya? bisa juga. Oke. Kopdes, Bener-bener logis banget apa yang disampaikan Densu sama siapa, gue lupa lagi nih namanya nih. Ya, kuat mental itu bukan berarti lo harus latihan militer gitu kan. Karena ya mental itu dibangun dari pengalaman kita, kemudian ya pengalaman kita sih untuk menghadapi sesuatu gitu. Jadi emang agak rancu juga kalau misalkan seorang manajer atau yang nantinya akan memanajerial pegawainya kemudian bisnisnya itu tiba-tiba angkat senjata. Itu maksudnya buat perang atau buat nakut-nakutin atau gimana biar bisa bela diri atau gimana gitu kan. Gue nggak tahu juga sih. Emang logis sih, logis. Kita lihat ini dulu komen-komenannya dulu. Ini dari Guntur dari Guntur nih komenannya. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pembangunan ekonomi yang lebih merata hingga ke tingkat desa. Wish, kok nggak ada fotonya ini guys? Apakah bujer? Gue nggak tahu sih. Kemudian komen yang selanjutnya itu dari Dimas Barbar. Dulu pernah dengar kalau di desa nggak ada koperasi, duit dari pusat dicabut, apa bener? Jadi dulu tuh kata si Dimas ini, dia pernah dengar bahwa dulu tuh kalau di desa tuh nggak boleh ada koperasi karena nggak bisa ada koperasi karena duit dari pusatnya udah dicabut, kata dia gitu. Nah itu menurut Dimas Barbar, kayaknya sih emang bener sih, dulu pernah denger juga gue statement kayak gitu, karena nggak efektif gitu membuat koperasi, udah nggak zaman gitulah. Kemudian nih komentar dari Sayur Asem 77. Apa bedanya KUD sama KDMP? KUD itu Koperasi Unit Desa, KDMP Koperasi Desa Merah Putih. Ya beda singkatan lah, beda huruf anjir. Beda singkatan. Cuma beda singkatan doang itu mah. Yang penting cair. Kemudian dari Jahon, kalau menurut saya latihan militer itu melatih kedisiplinan. Emang gak semua, tapi setidaknya ada banyak yang disiplin daripada sedikit yang disiplin. Tapi kalau buat penjaga kopdes gak perlu juga latihan militer juga sih.
Dan Kopdes harusnya nggak setiap desa wajib ada. Nggak setiap desa wajib ada. Ya nggak tahu juga. Kemudian Sky, objektif dari pemerintah katanya. Di sini ada di sini di Maurus. Di sini ada Kopdes jarak 200 meter. Goblok banget. Aduh, ini bukan gue yang ngomongnya, tapi ini nih. Ini ada kalimatnya. Aduh. Oh ini yang tadi nih. Ini yang tadi di atas nih yang gak ada fotonya tuh. Lu tandain tuh, Guntur, gak ada fotonya. Penguatan koperasi merupakan upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui prinsip gotong royong dan kebersamaan. Ini gue masih bingung ya, prinsip gotong royong dan kebersamaan tuh kayak gimana sih? Gotong royong tuh bahu-membahu, dagangnya tuh gimana atau membelinya. Kemudian prinsip kebersamaan tuh maksudnya gimana? Gue nggak paham sih, masih belum paham gue. Oke udah, kayaknya itu aja sih ya. Ini masih banyak komen-komenannya. Gak mungkin gue bacain satu-satu. Jadi itu aja sih dari gue ya. Gue sebagai masyarakat umum, masyarakat biasa yang nggak tahu apa-apa lah bisa dibilang gitu, karena ya kocak juga gue pas denger banyak berita tentang Kopdes dari sana sini. Sebenarnya ada teman gue juga yang beberapa kerja di Kopdes. Ada yang kerja di Kopdes deket rumah gue lah. Itu gue mau cerita sedikit nih ya, karena ya tentang teman gue yang kerja di Kopdes itu. Jadi awal mulanya tempat Kopdesnya itu sebelum dijadikan Kopdes itu adalah Indomerit. Dan gue lihat Indomeritnya itu, gue nggak tahu ya apakah diputus kontrak paksa atau memang selesai gitu kontraknya. Karena pada saat itu tiba-tiba si Indomeritnya itu udah tutup dan nggak ada. Nah kemudian digantilah dengan Kopdes itu. Adalah deket rumah gue, sekitar 10 menit dari sini, sekitar 10 menitan. Nah itu emang tempatnya strategis, di pinggir jalan, di depan gang, pas banget depan gang masuk. Samping gangnya itu emang ada lahan, dulunya Indomerit, sekarang jadiin Kopdes. Nah itu temen gue kerja di situ. Gue belum tahu gimana-gimananya karena gue belum sempat nanya-nanya ke temen gue ya. Tapi setahu gue sih si Kopdes itu tuh sempet emang dia hampir sama kayak Indomerit gitu ya untuk dagangannya gitu kan, isi tokonya tuh. Cuma setiap pagi di situ suka ada yang jualan apa sih, kue-kue basah gitulah. Jadi kata teman gue sih, gue sempat nanya ke dia juga, cuma nggak terlalu spesifik banget. Dia pernah ngomong katanya banyak warga yang nitipin kue-kue gitulah buat sarapan pagi, terus nasi bungkus gitu, nasi uduk di situ. Jadi dikumpulin di Kopdes itu setiap pagi subuh kalau nggak salah. Nah nanti bukan diamparin sih, jadi ada meja gitu di depan Kopdesnya. Nah, nanti orang-orang pada beli ke situ tiap pagi itu. Gue nggak tahu ramai atau enggaknya ya. Tapi teman gue sempet bilang seperti itu ke gue. Ya semoga aja Kopdesnya itu benar-benar berjalan lancar, sama kayak Indomerit sama Alfamerit ya. Karena ya menurut gue sih nggak jauh beda sih. Kalau akhir-akhirnya cuma kita isi e-wallet, terus token, terus beli ini beli itu gitu kan, itu sama aja sih. Kalau harganya mau dibilang kompetitif, kayaknya sih nggak jauh beda menurut gue ya. Ya mungkin awal-awal bisa, karena buat nyari market dulu kan, pasar dulu kan.
pembeli. Nah nanti mungkin kedepannya ya sama-sama aja gitu, tapi ya gue nggak tahu sih kedepannya seperti apa. Ya semoga aja nggak kacau kayak MBG. Gitu aja. Ini apa namanya ya, bukan statement ya, lebih ke pandangan dari gue aja sebagai orang awam gitu tentang Kopdes. Ya semoga aja pandangan gue itu salah dan pemerintah lebih benar. Oke gitu aja teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.